freedom for West Papua. Give me freedom for West Papua. That long time you losing. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah memperingati Hari Aneksasi Bangsa Papua Barat tahun tanggal 1 Mei tahun 1963 sampai dengan 2015 dan sosialisasi hasil ULMWP dan ucapan selamat datang akan dibawakan oleh Saudara Melis Hilai pada Saudara Melis Hilai. Persilakan waktu. Pertama-tama, patutlah kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih kemurahannya begitu luar biasa untuk kami, tiap insan yang diciptakan olehnya. Untuk itu kami patutlah mengucap syukur sekali lagi kepadanya. Yang kedua, kepada seluruh mahasiswa Papua yang bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti ibadah memperingati Hari Aneksasi pada tahun 1963. Dalam hal ini pada tahun 2015 bertepatan dengan tanggal 1 Mei kami bisa adakan. Begitu kami selaku penghuni asrama menyampaikan sekali lagi selamat datang dan selamat mengikuti. Terima kasih kepada Papua yang memberikan berkat Tuhan. Tuhan
rambut keriting, tanah yang kudus, tanah yang dikhususkan Allah kasih Tuhan. Allah lihat hati kami, jiwa kami, kerinduan kami, keterbatasan kami. Di mata muka bumi ini tidak dapat hidup kami oleh Tuhan. Rasa putus asa, rasa kekecewaan, kekurangan, tetapi kami belum pernah menyerah sampai di situ. Rasa bersyukur kepada Tuhan, hak dan hidup Tuhan kasih kami juga sejajar dengan orang lain. Tuhan terima kasih banyak. Harian kesaksi tak menunggu dia sampai dengan 2051. Banyak yang mati, banyak yang dianiaya, banyak yang disiksa, banyak yang merampok, banyak yang ditindas. Dan kami rasa bersyukur kepada Tuhan bahwa siapapun yang akan datang untuk kami dan juga membantu. Anda siapapun Tuhan, kami hanya berdoa. Tuhan memberikan kemampuan orang Papua saya berhubungan dengan satuan. Tuhan setiap ibadah-ibadah komsel datang mencari Tuhan karena mereka butuh Tuhan. Manusia tanpa Tuhan sebenarnya ada kekuatan. Saya sendiri tidak tahu seberapa banyak saya butuh Tuhan. Sekarang dunia ini semakin hari semakin jahat, ya. Hari-hari ini mata Tuhan itu sementara tertuju kepada tanah Papua, ya, karena tanah ini tanah yang diabaikan, ya. Dengan kekuatan manusia tidak dapat. Hanya kekuatan Tuhan yang mampu melakukan, merubah, merombak semua. Ya. Tidak ada pemimpin yang bisa mengubah Papua ini karena manusia sifatnya selalu melawan. Ya. Raja pasal 12 ayat 12 dan 13. Ini contoh, ya, bagaimana orang-orang yang memimpin dengan tangan besi. Ya, saya akan baca. Ya. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab, rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Dan ia mengatakan kepada menurut nasihat orang-orang muda. Ayat 14 yang sampai 15. Ayatku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayatku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Terima kasih kepada petugas acara yang telah membantu memimpin kami ibadah. Terima kasih dan juga kepada Anda yang telah memotivasi kami melalui kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya.
Baik, Tuhan, kita akan lanjut ke agenda yang berikut, yaitu sosialisasi agenda ULMWP. Dan ini akan dipandu dari Ketua KNPB Konsulat Indonesia Tengah, Saudara Iskia Meage. Sebelum mengambil tempat, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Yang pertama-tama saya patut bersyukur kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya untuk menjaga semua isinya. Allah menciptakan kami Pulau Cendrawasih. Oleh karenanya, dari sejak tahun 60-an sampai sekarang sudah 55 tahun kami dijaga terus. Sudah banyak sekali. Itu menjadi pertanyaan bagi kita generasi muda sekarang. Terus perjuangan kita sudah sampai di situ. Terus di Pulau Papua sekarang ini seperti apa? Di Pulau Papua saja dia warna hijau kan atau seperti apa? Karena menurut saya Pulau Papua ujung sampai ujung itu sudah merah, ngalir dengan darah manusia. Dan isinya semua itu sudah diambil oleh orang. Siapa? PBB, Amerika, terus termasuk Belanda lagi, dan lain-lain. Menjadi sosialisasi ULMWP untuk menjadi sebuah tujuan. Itu ada 3 pokok penting. Kami perlu kerjakan, lakukan, dan masing-masing miliki. Yang pertama, menempuh sebuah tujuan orang Papua harus besar, bukan orang di luar dari Papua, tapi orang yang dimiliki harus besar. Yang kedua, semua organisasi gerakan, keimanan, dan kelompok-kelompok sosial semua harus kasih hidupan. Kita harus kasih hidup. Yang balik ya jiwa kita juga kita harus sadar untuk menempuh sebuah tujuan. Sehingga bisa menempuh sebuah tujuan. Nah itu dia punya. Terus yang kedua, orang Papua menjadi satu warna. Yang keempat itu orang Papua harus memiliki uang. Kalau situasi semacam apa, dari sini pulang ke Papua pakai apa? Pas dengan uang. Terus semua agenda bisa jalan dan tidak kembali ke uang. Dengan demikian, kenapa saya keluar kemenangan dengan dapat sumbangan sukarela? Karena kegiatan apa saja kehidupan kita juga mungkin di negara Indonesia ini mungkin ada uang bagi kita bisa ini, apalagi kita nggak tahu. Yang saya hormati semua atas orang Papua dari Sorong sampai Samarinda yang kami ada di sini, kami berdua sama-sama pikir bagaimana kita bisa hidup bebas, bisa hidup aman di negeri kita sendiri. Kalau selama ini kami hidup dengan orang lain, tapi yang kami rasakan lain daripada yang dulu hidup bebas terus dan lain-lain. Yang paling pokok yang saya bisa sampaikan, ULMWP ini dulunya itu belum pernah besar, cuma yang ada cuma ambisi. Mungkin mulai gerakan dari mungkin apa di situ dia bicara, satu orang tua yang dulu punya dia bicara, ada yang lari sampai ke sini semacam ini.
Artinya memiliki ideologi, pikiran itu masing-masing, saya ini yang benar, saya ini yang benar. Macam kami di gunung, orang tua mati sebenarnya dia dari mana bisa lari sampai di Papua. Sampai hari ini dia masih bertahan. Yang lain-lain juga itu demikian. Setelah itu mereka ini sampai berpengaruh kepada tingkatan generasi muda juga. Generasi muda juga belum pernah bersatu sampai pada waktu tahun 2015. Jadi baru mungkin bersatu di Vanuatu dalam kegiatan UNWP. Ya, mereka bersatu dalam UNWP. Yaitu 3 faksi besar. Yang pertama NRPB, yang kedua NRPB, yang ketiga WPCL. Ini 3 organisasi besar yang ada di Papua. Di dalamnya itu organisasi-organisasi gerakan macam seperti KNPB, terus AIPTPI, dan apa? Nah ini kami di sini punya. Terus di sana punya lagi, pokoknya semua. Mereka bersatu dalam 3 komponen, 3 UNWP. Jadi di luar sekian otomotif, juru bicara Birimena dilengkapi dengan lain-lain. Jadi UNWP disebut dia Dewan Komite. UNWP itu dia Dewan Komite. Tahapannya seperti itu. UNWP dia akan sebentar ini sedang mau menuju ke MSD di sana. Terus IPT dan ILP sudah lama. Terus dari situ tim PBB, terus dari PBB nanti ke IPJ, terus dan lain-lain. Ini nanti yang lebih lengkapnya, situasi juga agak tidak begitu aman. Demi keselamatan kita. Terus nanti setelah kita lihat ini semua, habis itu nanti kita akan pemutaran film persatuan 3 faksi besar. Ini mereka bersatu dalam UNWP seperti apa. Nanti kita lihat sikap mereka, perjalanan mereka itu seperti apa. Kalau di dunia maya online itu ada gambar, tapi cuma tulisan yang gambar saja. Tapi videonya seperti apa, tulis seluruh rakyat Papua belum lihat hasilnya. Sehingga teman-teman di tanah air juga dengan orang tua, terus dengan 3 faksi besar dan dengan dia punya organisasi gerakan, itu mereka sedang jalan. Bagaimana kita bisa bersatu? Bagaimana kita bisa dapat apa yang kami harapkan? Rindu-rindukan dari dulu sampai hari ini dan nanti ke depan bagaimana? Mungkin menyangkut diskusi hasil itu, kalau tidak kita diskusi, tapi lihat film dulu. Lihat film dulu, tulisannya seperti ini. Terus nanti kita dengar dengan video, putar film, dengan video, habis itu kita masuk dalam diskusi. Diskusi artinya sikap kami nanti seperti apa? Apa yang kita rasakan dari dulu sampai sekarang? Seperti ini. Jadi minta maaf untuk lebih mempersingkat waktu atau demi kenyamanan kita. Pada tanggal 5 Desember, Perdana Menteri Vanuatu Greg Martuan memimpin dan menunjukkan pembelajaran persatuan antara 3 kelompok berjuang besar dalam ajang Indonesia dan ketiga pemimpin pemahaman yang ikut menanamkan deklarasi pemahaman dalam ketua PSOP kita tahun Perdana Menteri Jenderal PPUPL Rex Hamadi.
Setelah deklarasi keharapan, para pemimpin perlawanan yang tergabung dalam UES telah melakukan pertemuan internal pada tanggal 1. Sebelum itu, kita akan beri kesempatan kepada ketua tersebut tersebut dengan hormat dan menjadi tersebut. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang semua. Siang. Ya, terima kasih kepada saudari Putri yang baru saja memandu kita, dan izinkanlah saya pada kesempatan yang ini menyampaikan salam hormat kepada saudara Hizki Amiage sebagai Ketua MPP Konsulat Indonesia di hari ini sekretariatnya di Sulawesi Utara, dan hormat juga kepada saudara Nicodemus Mende selaku Ketua MIPA Cabang Kundano, dan saudara Niko Tabuni yang hari ini telah membagikan kebenaran kepada kita bagaimana kita harus berada dalam sang kebenaran dan kita berjuang dalam kasih, dan perjuangan itu yang dilakukan oleh orang Papua melalui saudaraku sekalian. Saya pikir sudah disampaikan oleh saudara ketua dan adik-adik semua orang Papua di Sulawesi Utara sudah mengikuti situasi dan kondisi baik melalui media, dan hari ini film kita sudah dengar dan saksikan bersama. Ada hal-hal yang paling unik di sini adalah yang pertama, perjuangan yang panjang melalui semua faksi yang sudah dilakukan, dan pada akhirnya 3 organisasi besar itu dipersatukan bukan oleh lembaga-lembaga politik yang ada di tanah Papua, baik itu gubernur, bupati dan lain sebagainya, bahkan Indonesia sendiri, bahkan negara-negara Eropa, bahkan yang lain. Nah, persatuan orang Papua itu dipersatukan oleh saudaranya sendiri, yaitu mereka yang hari ini ada di negara-negara tetangga di Oseania, dan yang didukung itu, dipersatukan itu dimotori oleh gereja dan masyarakat adat, dan ini satu hal yang paling unik dan kita beri aplaus untuk mereka. Sesuatu yang tidak kita pikirkan, sesuatu yang tidak dipikirkan atau diharapkan orang-orang Papua, bahkan para pejuang-pejuang. Dan itulah sebabnya muncul pertanyaan setelah kami telah mengikuti semua informasi pendidikan yang kami dengar, dan satu pertanyaan besar untuk kita sekalian. Mereka berseru, Papua berseru melalui ULMP bahwa kita harus bersatu. Hanya melalui kebersamaan kita harus mengakhiri perjuangan itu. Itulah sebabnya tadi Ketua Konsulat sudah sampaikan bahwa semua wadah sosial, wadah keimanan, selain menyampaikan program-program atau melaksanakan program-program, diharapkan juga nasionalisme orang Papua itu terus disampaikan. Jangan lupa itu, bagian ini satu hal yang penting untuk harus disampaikan. Dan yang kedua, kesempatan ini kami mengharapkan kepada semua yang hadir di sini, pikiran Anda bisa ditulis dalam kertas lalu diberikan kepada teman-teman yang nantinya akan berjuang bagian ini, yang dipercayakan kepada KNPP, sehingga harapan orang Papua baik secara pribadi tolong disampaikan, ditulis, ditujukan kepada teman-teman pergerakan di Sulawesi Utara dalam hal persatuan. Tolong tulis, kemudian juga seruan kalian, seruan kita mewakili orang Papua di Sulawesi Utara kepada ULMP seperti apa? 2 saja. Seruan kalian kepada ULMP dan
itu kedua. Kemudian pertama, seruan kalian kepada pergerakan di Sulawesi Utara, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka buat supaya orang Papua di Sulawesi Utara itu bersatu. Hanya itu saja. Kalau ada kertas bisa tulis lalu kasih. Dan masyarakat Papua di Sulawesi Utara yang mengakomodir dari Komite Nasional Papua Barat memperingati hari aneksasi dari sejak tahun 60-an, 62, 63 sampai dengan tahun 2015 yang ke 35 tahun. Oleh karenanya dalam kesempatan ini juga kami sekaligus sosialisasi hasil daripada organisasi persatuan bangsa Papua Barat yang disebut UNLP. Kami mahasiswa Sulawesi Utara, kami mengambil sikap dalam segala bentuk apapun masalah dan perjuangan kami ke depan, kami siap kawal. Salam revolusi. Salam revolusi. Salam revolusi. Terima kasih. Mungkin sebagai singkat seruan kami kepada orang tua kami dan pejuang kami di Roma, teman-teman dan perjuangan kami di tanah air seperti itu. Terima kasih banyak. Wah. Secara pribadi, saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan menciptakan saya sebagai kreativitas. Tuhan menciptakan sebagai tulis saya di kantor, untuk saya tidak bisa meminta apa yang Tuhan kasih. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini terlebih dahulu kami berpuji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Tuhan itu baik. Kami hormati leluhur kami, nenek moyang kami yang sudah korban mengenai harga diri bangsa Papua. Kami hormati juga seluruh elemen masyarakat yang ada di negara-negara bagian Malaysia. Kami hormati tokoh gereja, tokoh adat, tokoh agama. Kami menyampaikan terima kasih atas pemersatuan pergerakan dari 3 faksi dari Papua Barat sudah bersatu dalam UNLP. Maka kami seluruh mahasiswa yang ada di Konsulat Indonesia Tengah atas nama KNPB, kami menyampaikan juga banyak terima kasih dan kami sudah bersatu akan mendukung semua program yang akan dijalankan oleh UNLP. Sekali lagi kami pesan kepada 3 faksi besar yang sudah tergabung dalam UNLP, tolong menjaga persatuan. Jangan berpecah belah antara satu dengan lain hal. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih dan terima kasih. Wah. Salam Papua. Salam Papua. Salam. Saya mewakili putri-putri Papua dan mama-mama Papua yang ada di Sulawesi Utara. Berterima kasih kepada tokoh-tokoh agama yang ada di luar negeri dan parlemen-parlemen yang ada di luar negeri. Tolong bina persatuan kesatuan demi tanah kami dari kami atas nama seluruh rukun-rukun yang ada di Manado atau Sulawesi Utara, organisasi warga warga sosial dan juga pada pergerakan yang ada di Sulawesi Utara menyampaikan pesan kepada tokoh-tokoh pejuang yang ada di internasional maupun
ada di nasional dan khusus di Papua. Kami berikan pesan bersatu agar dalam waktu dekat juga kami akan mendapatkan kesatuan, lalu kami akan dalam waktu dekat juga referendum. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Ketua KNPB Konsulat Indonesia Tengah, Saudara Rizky Agnade, dan telah membawakan sosialisasi agenda mengenai MOGP dan pemutaran film mengenai MOGP, tidak film. Terima kasih banyak, dan selanjutnya kami lanjut lagi ke ucapan terima kasih, dan ucapan terima kasih akan dibawakan oleh Ketua MIPA Cabang Tondano. Kepadanya kami persilakan. Shalom, selamat siang. Shalom. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Hidup Papua! Hidup Papua! Hidup orang Papua! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik, terima kasih. Saya mewakili Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua yang merupakan wadah payung bagi seluruh wadah kerohanian maupun wadah sosial orang Papua yang ada di Sulawesi Utara, mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah berpartisipasi dalam mendukung agenda kita bersama. Semoga kedatangan saudara-saudara pada siang hari ini dan hasil yang telah kami diskusi bersama dapat dilanjutkan, bukan saja berakhir pada ruangan ini, tapi kita setelah dari keluar dari ruangan ini kita kembalikan tadi video itu nanti akan dibagi ya. Jadi nanti tinggal di copy di Give me freedom for West Papua. Give me freedom for West Papua. That long time you losing me to come back for West Papua. So right now we want to be revolution. So right now we want to be revolution. So right now we want to be